Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Semoga kita semua telah bangun pagi ini dengan sehat, selalu semangat dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini sebelum beraktivitas. Kita di acara Renungan Pagi edisi 9 Maret 2022. Lukas pasal 10 ayat 28 dan 29. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia? Siapakah sesamaku manusia?" Saudara sekalian, pada ayat yang ke-28, Yesus membenarkan jawaban ahli Taurat itu. Itu sebabnya Yesus berkata kepada ahli Taurat itu, "Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tentang pertanyaan, untuk menjawab pertanyaan, apa yang harus kulakukan supaya aku masuk dalam kerajaan Allah? Saudara sekalian, untuk membenarkan dirinya, ahli Taurat itu berkata, "Siapakah sesamaku manusia?" Pertanyaan ahli Taurat ini menunjukkan sepertinya dia tidak mengetahui tentang siapa manusia berdasarkan pandangan bangsanya. Lagi-lagi ahli Taurat ini bertanya yang kedua kalinya dengan motivasi yang sama, bahwa ia tidak sungguh-sungguh mencari tahu apa yang sedang ditanyakan. Sebab sebagai ahli Taurat tentu ia sudah paham isi kitab Taurat yang berbicara tentang siapa sesama manusia itu sendiri. Ahli Taurat ini mewakili kebanyakan orang Yahudi pada masa itu. Melihat sesama manusia hanyalah sesama orang Yahudi. Dia menginginkan jawaban Yesus menyimpang dari ketentuan para rabi Yahudi supaya ada celah untuk menjatuhkannya. Untuk menjawab pertanyaan ini, Yesus menyampaikan perumpamaan yang sebenarnya ditujukan untuk mengoreksi kesalahan yang dimiliki ahli Taurat ini dan membongkar pemahamannya tentang siapa sesama manusia itu. Yesus memulai perumpamaan itu. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia adalah seorang Yahudi. Pendapat dia adalah seorang Yahudi dihubungkan dengan sang penanya, bahwa ia adalah seorang Yahudi. Seorang itu jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya sampai setengah mati. Sesudah itu para penyamun itu meninggalkannya. Dalam perumpamaan ini Yesus menempatkan korban itu sebagai seorang yang harus ditolong. Yesus menyebutkan ada beberapa orang yang berjalan melewati jalan itu dan melihat keadaan sang korban itu yang sedang terkapar setengah mati dan sangat membutuhkan pertolongan. Seorang imam lewat, tokoh agama yang banyak mengajarkan tentang kasih, namun mengabaikan korban yang terpapar itu. Orang Lewi pun muncul. Ia mencari posisi aman, karena memang aturan tak boleh menyentuh darah najis jika akan beribadah. Kedua orang Yahudi itu tak mau menolong korban sesama orang Yahudi itu. Lalu dalam perumpamaan ini Yesus membandingkan para pemuka agama Yahudi itu dengan seorang Samaria yang dianggap ras berbeda, ras campuran yang lebih rendah dari kaum Yahudi. Sementara orang Samaria ternyata mampu berempati kepada orang Yahudi yang malang itu, yang sebenarnya ras yang sering menghinanya. Tetapi semua itu disingkirkan karena ia ingin menunjukkan kepeduliannya kepada orang yang sedang menderita itu. Saudara sekalian, di akhir dialognya Yesus bertanya, siapakah dari ketiga orang ini yang menjadi sesama bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Lalu jawab ahli Taurat itu dengan lantang, orang yang telah menunjukkan balas kasihnya. Lalu Yesus berkata lagi, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudara-saudara, dapatkah kita membayangkan apa yang terlintas di dalam pikiran ahli Taurat ini? Ketika Yesus mengatakan, "Tunjukkanlah kasihmu kepada orang yang berbeda ras denganmu, kepada orang yang sedang menderita, yang tidak akan mungkin bisa berbuat apa-apa terhadapmu untuk membalas kebaikanmu." Ahli Taurat ini mengalami kekalahan telak dalam dialog itu, sebab tak ada celah untuk menjebak Yesus
Malah konsep tentang sesama yang keliru yang selama ini dipegangnya dikoreksi oleh Yesus. Sesama kita tidak dibatasi hubungan keluarga, tetapi siapapun yang dapat mempraktekkan kasih kepada yang lemah dan yang membutuhkan. Sesama yang baik tidak hanya pintar berteori dan menghafal firman, tetapi yang menolong orang lain yang membutuhkan. Jadi pertanyaan yang tepat sesungguhnya bukanlah siapakah sesamaku manusia, tetapi apakah saya telah menjadi sesama manusia bagi orang yang lemah. Saudara-saudaraku, apakah yang sering menghambat kita untuk menjadi sesama bagi yang membutuhkan kehadiran kita? Mudah bagi kita untuk menjadi sesama bagi orang-orang yang kita kasihi. Mudah bagi kita untuk menjadi sesama bagi orang-orang dekat kita. Mudah menjadi sesama bagi orang yang pernah menolong kita. Mudah bagi sesama menjadi sesama bagi mereka yang kita harapkan dapat melakukan yang sama dengan itu kepada kita. Bagaimana kalau kita berbeda suku? Bagaimana kalau kita berbeda agama? Bagaimana kalau kita tahu bahwa orang tersebut tak akan mampu mengembalikan apa yang tak pernah kita lakukan baginya? Membalas budi kita. Yang seharusnya di dalam Tuhan Yesus tidak ada sekat. Kita bisa menjadi sesama bagi siapapun yang membutuhkan kasih kita tanpa mempertimbangkan latar belakangnya. Saudara sekalian, hati-hati karena kita bisa berperan seperti imam itu. Kita bisa seperti orang Lewi, ataukah kita bisa menjadi orang yang seperti Samaria itu. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan diri kita menjadi sesama dan sahabat bagi siapapun yang lemah dan membutuhkan pertolongan kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu ini. Kami berkaca dan pada akhirnya kami malu di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, karena kadang-kadang mudah bagi kami untuk menghafalkan hukum kasih, tapi kami akui tak semudah itu melakukannya. Kami mudah mengasihi orang-orang yang selatar belakang dengan kami, atau orang-orang di dekat kami, tapi tak begitu mudah untuk mengasihi sesama kami yang sedang lemah dan yang berbeda suku ataupun ras agama dengan diri kami. Tuhan, bantulah kami supaya kami mampu melanjutkan firman-Mu ini di dalam hidup kami. Biarlah dari hari ke hari kami semakin sempurna, belajar seperti Kristus sampai pada akhirnya tetap setia di dalam firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami dan sanggupkanlah kami untuk melakukan firman-Mu ini. Kepada saudara-saudara kami yang lemah yang sedang membutuhkan pertolongan, Tuhan, utuslah orang-orang yang akan membantu mereka. Dan kiranya kami dapat menjadi sesama bagi mereka yang Tuhan utus dalam hidup kami. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan hidup ini, segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan memberkati mereka, berkati kami semua, supaya kami belajar menjadi sesama bagi mereka yang memerlukan pertolongan kami. Dengar doa kami ya Bapa, kami berseru kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini.